Dan berikutnya kita akan mengetahui persiapan keberangkatan jemaah haji dan kita akan segera menuju ke asrama haji Pondok Gede bersama dengan koresponden Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan, berapa kloter jemaah haji yang hari ini diberangkatkan ke Tanah Suci dan juga bagaimana persiapannya hingga siang ini? Ya baik, terima kasih Beni. Dan saat ini saya sedang berada di asrama haji Pondok Gede dan seperti yang Beni bisa lihat ini memang saat ini memang masih dalam tahap persiapan untuk penerimaan jemaah haji yang baru yang rencananya ini akan tiba pada hari ini adalah sekitar pukul 12 siang ini dan total ada 389 jemaah haji asal Jakarta yang akan masuk dan kemudian mereka akan melakukan sejumlah proses administrasi, kesehatan dan lain sebagainya dan kemudian mereka akan nantinya akan direncanakan terbang itu pada tanggal 3 Mei atau pada esok hari pukul 12 siang untuk terbang ke Arab Saudi. Dan nanti pada pukul 17 juga akan masuk juga jemaah Darsal Lampung, begitu ada total ada 441 jemaah yang akan tiba di asrama haji ini dan untuk yang jam 17 ini nantinya akan terbang pada esok hari tanggal 3 bulan Mei, yaitu sekitar pukul 17. Jadi sampai saat ini masih dilakukan sejumlah persiapan termasuk mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan kesehatannya. Dan seperti Beni bisa lihat ini adalah sedang dilakukan pemeriksaan ataupun sedang dilakukan persiapan untuk alat-alat untuk tes kesehatan dan sudah bersama saya adalah Ibu Naning Nugrahini yaitu Kepala Bidang Kesehatan Embarkasi Jakarta. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Nining, ini kalau untuk pemeriksaan kesehatan ini kan sebelumnya jemaah haji sudah dilakukan medical check up ya, dan kemudian akan dilakukan pemeriksaan kesehatan lagi. Jadi ini apa saja yang diperiksa? Jadi gini Mas, jemaah haji itu sudah pada saat tiba di embarkasi itu sudah melalui pemeriksaan tahap pertama, tahap kedua. Di embarkasi itu adalah pemeriksaan kesehatan tahap ketiga. Di dalam peraturan KMHU nomor 55, tugas daripada kami bidang kesehatan, yang mana bidang kesehatan itu adalah saat ini untuk JKG itu adalah BPKK Soekarno-Hatta mempunyai dua tugas, yaitu di dalam persiapan ketiga melakukan penilaian atau evaluasi istitoah terhadap jemaah. Yang kedua adalah melakukan penilaian dan penetapan layak terbang terhadap jemaah. Jadi ada dua hal yang kita lakukan periksa. Sehingga bisa lihat di sini jemaah itu datang ke sini dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, ada tensi, kemudian saturasi, suhu dan sebagainya. Kemudian dari situ dilakukan anamnesis. Kalau semuanya oke, maka tentunya secara syarat istitoah dia oke. Kalau tidak nanti kita rujuk dan sebagainya. Kemudian berikutnya setelah dia istitoahnya kita nilai ulang itu oke, semuanya sesuai syarat, baru kemudian kita lakukan pemeriksaan layak terbang. Nah, itu kalau bisa tadi kan Ibu menyebut ada dirujuk, itu tanda-tanda yang mesti dirujuk itu seperti apa Bu? Jadi yang dirujuk itu ada dua. Yang pertama kalau tadi melakukan pemeriksaan istitoah, kalau yang dirujuk itu misalnya di dalam KMHU 55 itu ada disebutkan hal apa saja yang menyebabkan dia tidak sesuai dengan syarat istitoah. Itu ada 1 poin sampai 8. Ini salah satu contoh. Di situ yang tidak bisa itu adalah misalnya gagal ginjal, gagal organ. Gagal organ itu ada ginjal, salah satunya ada jantung dan sebagainya. Misalnya gagal ginjal. Di dalam gagal ginjal kita melihat bahwa hasil pemeriksaan kedua itu stage-nya berapa. Dari stage-nya berapa kita lihat di sini ada perbaikan atau tidak dan sebagainya. Kalau misalnya ada perbaikan atau misalnya tadinya di pemeriksaan kedua dia stage 4. Kita lihat di situ nanti kita lakukan pemeriksaan ulang, kalau dia ada perbaikan berarti kan dari stage 3 menjadi stage 4 stage 3. Tapi kalau tidak ada perbaikan menjadi stage 5, maka orang tersebut tidak sesuai dengan syarat istitoah. Karena di dalam syarat istitoah itu gagal ginjal itu adalah mereka yang gagal ginjal yang tidak memerlukan dialisis atau cuci darah. Nah, gagal ginjal yang tidak memerlukan cuci darah itu adalah gagal ginjal yang stage 4 ke bawah. Oke Ibu, ini kan beberapa hari yang lalu atau kemarin ini saya melihat berita Bu ya, jadi ada jemaah yang gagal terbang karena katakanlah tekanan darahnya tiba-tiba tinggi sekali begitu. Ya. Nah, itu sebenarnya penyebabnya kalau boleh tahu itu penyebabnya apa Bu ya? Kok bisa tiba-tiba
awalnya baik-baik saja begitu ya. Ya, banyak yang sebegitu karena kan kita bisa memahami ya, jemaah ini kita orang Indonesia kalau akan berangkat haji biasanya kan banyak pesta, banyak ritual, banyak upacara-upacara dan sebagainya yang itu sebetulnya intinya adalah baik mendoakan kita. Nah, dengan adanya banyaknya upacara, menerima tamu, selamatan dan sebagainya itu menyebabkan jamaah itu kan kurang tidur, kurang istirahat. Gitu ya. Bahkan di sini kita menemukan, iya Bu, saya 2 hari 2 malam nggak tidur dan sebagainya. Itu kan kelelahan itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi salah yang lain mungkin kita bisa nanti saya nggak bisa mengatakan secara umum karena harus lihat fakta yang ada gitu. Kalau ada nggak sih semacam beban mental begitu Bu karena perjalanan ke Bisa juga kan mungkin ada yang pertama di sini saya menemukan ada yang belum pernah misalnya keluar dari kampung. Itu begitu di suatu tempat yang baru itu kan stres juga. Atau ada juga yang belum pernah naik pesawat, itu mungkin juga udah stres dan sebagainya. Itu ada juga faktor-faktor begitu gitu. Ada saran nggak Ibu sebagai tenaga kesehatan untuk mencegah ataupun mengurangi stresnya itu? Ya, jadi kalau sebagai petugas kesehatan saran saya adalah bahwa ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Sehingga Bapak Ibu semua yang sudah melunasi, sudah dinyatakan sehat, dari mulai dinyatakan sehat itu tetap menjaga kesehatannya. Berlatih, di sana kan ada sa'i dan sebagainya, memerlukan fisik dan sebagainya. Jadi mulai dari sini itu sudah mulai latihan-latihan banyak jalan jauh dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, jaga kesehatan. Kalau namanya orang mau pergi jauh, ya selamatan boleh, tapi kita juga harus tahu diri, harus jaga kesehatan, istirahat. Terus kalau di sana nanti bukannya melarang untuk sunnah, tapi kan namanya ibadah hajinya itu kan pada saat di Armusna, maka batasi untuk sebelum Armusna. Jadi kalau mau sunnah ya boleh sunnah, kalau mau jalan ikut city tour boleh, tapi batasi gitu loh. Jangan pas mentang di sana maunya pompong di sana semua diikuti pada saat Armusna kondisinya sudah kurang bagus sehingga nanti malah haji pokoknya itu malah nggak dapat itu. Terus yang berikutnya, kalau diberikan nggak usah Mbak makan dari Indonesia karena makanan sudah tersedia. Khawatirnya kalau Mbak makan dari sini nanti malah basi, malah bikin sakit. Kemudian kalau sudah tiba waktunya makan. Kemudian banyak minum, jangan takut pipis karena banyak toilet, banyak apa. Kemudian berikutnya karena ini cuaca panas, kalau keluar ya pakai sunblock, kemudian pakai payung dan sebagainya. Kemudian bawa semprotan. Kalau panas muka kita segera disemprot supaya kita nggak kekurangan cairan. Karena apa? Kalau kita kekurangan cairan itu bisa juga menyebabkan kita itu di sana menjadi linglung. Gitu. Itu barangkali. Baik, terima kasih banyak Ibu Nani. Selamat bertugas kembali Ibu. Assalamualaikum. Ya itu tadi memang salah satu hal yang utama ketika memang orang untuk melakukan haji, yang utama adalah menjaga kesehatan. Karena memang seringkali kita temui bahwa ketika awalnya baik-baik saja begitu Beni ya, tapi ketika sudah mulai masuki asrama haji ini, tekanan darahnya ada yang tinggi tiba-tiba, kemudian ada yang kesehatannya menurun, dan tadi seperti Ibu Naning bilang bahwa memang untuk ibadah haji ini memang harus dipersiapkan sejauh mungkin dan se-prepare mungkin begitu ya. Jadi untuk para jemaah haji ini sebelum melakukan ibadah haji, sebelum masuk ke asrama haji ini melatih fisiknya, kemudian juga menjaga makanannya, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika di Arab Saudi, seperti kita ketahui di Arab Saudi untuk suhunya saat ini itu berkisar 35 sampai dengan 39 derajat Celcius. Artinya sangat panas sekali. Jadi memang harus banyak minum, kemudian juga tidak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan seperti itu, terutama di siang hari. Dan informasi yang kami terima hingga sejauh ini memang sudah ada 5 orang yang jemaah haji kita yang wafat di Arab Saudi, dan ini belum termasuk ada ratusan lainnya yang masih dilakukan perawatan begitu ya, karena mengalami gangguan kesehatan. Dan seperti Beni bisa lihat, ini memang sudah mulai banyak jemaah haji yang sudah masuk, dan nantinya mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan di sini. Dan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan, mereka nantinya akan melakukan sejumlah administrasi lainnya seperti itu. Seperti misalnya yang pertama di sini adalah di sini ada penerimaan gelang, dan kemudian juga aktivasi nusuk, dan setelah itu kemudian dari
dari aktivasi nusuk kemudian mereka akan diberikan pasportnya, karena pasportnya selama ini sebelum mereka berangkat memang berada di tangan pihak imigrasi, dan setelah itu di ujung sana nanti akan diberikan uang semacam uang saku begitu ya, jumlahnya yaitu sekitar 750 real atau sekitar 3,4 juta rupiah, dan ini memang uang saku untuk jajan seperti itu ya, karena untuk akomodasi, makan dan lain sebagainya atau transportasi itu semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Kembali ke Anda, Beni. Baik Iwan, kita lihat sudah mulai datang tadi jemaah haji yang berasal dari Jakarta dan nanti sore juga ada jemaah haji yang berasal dari Lampung tiba dan keduanya juga akan diberangkatkan pada tanggal 3 nantinya. Dan terima kasih atas laporan Anda dan juga wawancara tadi dengan petugas kesehatan yaitu Ibu Naning. Selamat bertugas kembali dan selamat siang.